miskinnya seberapa sih, kan miskin itu kan relatif. Tembok gua masih anyaman bambu. Oke, welcome back to my channel. Di sini Aristo Ega. Kali ini kita ada Mr. Hanif. Kita ada di Jobili. Apa kabar, Mas? Baik. Wah, sehat. Wes. Sehat. Wah, ini kalau kamu harus tahu guys, jadi ini Jobili. Ini Jobili adalah toko gitar. Ini surganya para gitaris. Serius. Pertama kali ini ada di Jogja. Pertama kali aku ke Jogja langsung yang cari adalah Jobili, langsung ke sini. Ini enggak beres ya, tapi serius. Ini aku kayak gini. Waktu ke Jogja aku selalu cari, gila lu gitar segini banyak dan di sana masih banyak lagi guys. Serius, lu cari gitar macam-macam, kesini aja serius beneran. Kenapa pengen jualan gitar atau apa gitu? Iya, jadi kalau saya itu seneng gitar itu kan udah lama. Cuman kalau waktu itu kan sama orang tua nggak dibeliin terus. Jadi waktu itu SMP aku bilang sama bapak mau minta nilai berapa pas ujian akhir ya. Nilai sekian. Oke. Kalau aku bisa mencapai berarti dapat gitar ya Pak ya. Akhirnya bapak setuju. Daripada wah ini kalau nggak disetujui nanti nggak dapat ujiannya ngawur gitu. Iya. Akhirnya dapat itu, tapi gitarnya gitar Yamaha palsu. Ya murah. Ya murah. Iya murah ya. Apa itu? Akustik, elektrik? Akustik. Awalnya nilon itu Betul. Nilon ya. Habis itu terus ya sempet kerja di pabrik otomotif di usahanya Astra ya, namanya PT Aisinta Koka Indonesia. Ya, di situ itu tiap malam itu browsing cari gitar, tapi jangan dibayangin kita browsingnya udah di Tokopedia itu tahun 2010. Oh, masih yang bener-bener cari. Sinyalnya masih Edge. Iya. Nggak keluar gambarnya. Masih BlackBerry ya itu Mas. Belum ya. Nokia itu. Nokia. Tahu kalau browsing di warnet. Oh iya masih era-eranya tuh ya waktu itu. Akhirnya sempat kebeli itu pas udah keluar dari Astra. Kebeli gitar pertama. Terus kalau kalian tanya gitarnya mana? Sold out. Jadi kalah sama cuan Mas. Iya bener. Ini agak tebel nih cuannya. Oh iya, dilepasin ya, emang lebih realistis ya. Realistis. Gitarnya apa Mas yang pengen dibeli waktu itu? Yang waktu itu sebenarnya kan yang namanya baru belajar gitaran pengen yang lancip ya, metalhead gitu. Iya. Tapi kan mahal Ibanez. Iya. Akhirnya beli chord. X6. Oh X6, iya warna hitam. Ya. Oh iya. Ya lumayan lah kalau untuk pemula waktu itu udah. Yang penting kan kalau kita baru belajar gitar kan gitarnya lancip, adon. Iya bener. Adon. Mereka iso masak senar ora eri. Iya. Itu waktu itu jadi memang dari awalan niat itu memang ini aku beli gitar tapi nanti tak jual lagi, dan kebetulan waktu itu kan pas saya kerja di Astra. Setelah kerja 6 bulan itu nggak ngerasa kalau ya I'm not supposed to be here. Aku seharusnya itu nggak ada di sini. Jadi kalau pepatah mengatakan kalau ada burung yang dia itu harusnya tidak di dalam sangkar. Ketika kamu melepaskan dan dia terbang bebas dan gembira, baru kamu akan merasa kalau mengurung dia adalah perbuatan dosa. Jadi ini ya, iya. Ada nanti aku wah. Quotes-nya itu loh keren sih. Iya betul. Dari situ terus saya exit dari Astra cuma 1 tahun. Saya akuin di perusahaan itu bagus banget, bos saya baik, gajinya bagus, fasilitas bagus. Cuman ya aku nggak ngerasa aku di sini. Jadi waktu itu terus memutuskan untuk aku harus wira swasta nih, karena aku nggak cocok untuk menjadi karyawan. Aku nggak suka hidup yang stabil. Ya suka sih sebenarnya. Pasti kalau ada uang terus ya. I mean nggak ada challenge-nya Mas. Challenge-nya kurang, aku butuh kasus yang lebih besar. Gitu. Akhirnya dari swasta. Dari situ baru mulai setelah kelar ini, jadi memutuskan setelah setahun itu keluar dari Astra itu, lalu bikin
ini jualan Iya, gitar. tapi nggak langsung yang seperti ini ya. Jadi waktu itu pun pikirannya kan masih, jadi lihat teman-teman yang udah kerja di Astra 10 tahun itu name tag-nya aja udah beda. Oh iya iya iya. Name tag-nya warnanya beda. Ini senior nih, kelihatannya keren gitu. Nah, awalnya memang saya jujur, saya akuin saya juga pengen jadi karyawan tetapnya di Astra, hidup stabil gitu. Cuman terus ya saya mungkin agak tricky ya. Oke. Rambutnya. Oke. Saya ajakin kenal tuh semua yang udah tetap itu, boleh nggak main ke rumahnya? Boleh katanya. Ketika saya main ke rumah, aku nggak bilang barangkali nanti yang Oke, lihat nonton oke. ya. Sorry ya, tapi gue nggak mau rumah kayak gitu. Oke, ya ya. Oh, ya realistis dong. Iya, Orang kan? punya ininya sendiri-sendiri Iya, kan, idealnya masing-masing. gua nggak Iya. mau. Jadi artinya kalau masa depanku 10 tahun kemudian kayak gini, Oh iya. aku nggak mau yang kayak gitu. Berarti kan caraku keliru. Nah waktu itu pas banget. Jadi temen satu kosku itu dia punya buku namanya The Cashflow Quadrant karangannya Robert Kiyosaki. Nah itu menurutku itu adalah buku yang menyelamatkanku, yang membuka pikiran bahwa kayak apa, buku itu bilang kepada aku gitu ya, you are living in a small world. Kamu itu hidup di dunia kecil. Ini loh, this is the world. Jadi caranya uang masuk, caranya mindset kita, terus caranya apa namanya perusahaan itu bekerja itu tertulis semua di situ. Dan dari situ saya baru tersadar, oh I like this book. Oke. I want to be entrepreneur. Oke. Dan ya terjadi sampai sekarang. Wow, keren Mas. Serius. Keren. Itu dari karyawan yang gajinya stabil untuk menjadi wira swasta tuh nggak cuman lompatan loh Mas, terbang gitu Mas. Terbang gitu. Itu Iya. keputusannya nggak ini Nggak kan, mudah ya. Iya, gitu nggak ya. mudah. Jadi memang kalau menurut saya itu apa namanya, tidak semua orang itu memang berbakat dan nyaman untuk menjadi wira swasta. Kalau ngerasa kamu yakin dengan wira swasta, coba. Karena kalau nggak yakin, karena yang di awal kita wira swasta itu yang bakalan terjadi shit happen. Shit ya Bang. Shit happen itu that's true. Jadi kalau dibilang wira swasta, pengusaha itu waktunya bebas, gajinya tidak terbatas, lu nggak gajian bisa, Benar. sangat Bener, bisa banget, sangat bisa. ya kan? Minus sih. Waktunya nggak terbatas. Jadi pas saya awal ngerintis dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam kerja, itu serius everyday. Jadi kalau bilang waktunya bebas, ya benar bebas, Ya bebas. tapi panjang. Tapi panjang. Bebas dalam bebas gitu ya, bebas. Iya. Wow, iya. Jangan ya jadi. Yang dilihat orang-orang cuman kayak yang Enaknya. enaknya aja, yang udah jadi gitu kan, nggak lihat rintisannya gitu. Jadi itu dari tahun Tahun 2010 di usia 20 tahun waktu itu. Ya, in the very young age ya. Saya sangat muda, masih belia, masih cupu ya. Kencing aja belum lurus. sekarang udah gini loh. Spiral. Dari 2010 itu Hmm. sampai sekarang 2021 ya. 2021 udah Udah 11 tahun loh Mas. Ini anak wes SMP gitu ya Mas. belum mas. Belum Masih ya? SD. Kelas 5 SD ya. Kan SD 6 tahun, Ya. plus 6 kan 12. Iya 12. Ya udah mah wes istimewa loh. Ya lumayan lah, waktu yang tidak singkat tapi ada ininya. Jadi memang jangan dibayangkan kalau langsung menjadi sebuah store. Jadi saya dulu itu jualannya di rumah, Di rumah. kamar. Oke di kamar. Dan for your information, rumah kan saya lahir di keluarga miskin. Nah mungkin miskinnya seberapa sih, kan miskin itu kan relatif. Tembok gua masih anyaman bambu, itu miskin. Kalau gua kaya berarti gua bisa di tembok dong. Ya. Gua nggak dingin dong tinggalnya, kan saya nggak tinggalnya itu nggak di rumah yang dingin terus kehujanan nggak tembus, itu kehujanan tembus airnya kemana-mana. Jadi itu simpelnya menggambarkan itu kurang lebih kayak gitu. Nah lalu ketika saya memutuskan untuk jualan gitar, saya kan jualannya di kamar.
Jadi memang yang anyaman bambu nggak semua, beberapa itu sudah ditembok, tapi temboknya tembok lama mas. Jadi semennya itu nggak pakai semen, tapi pakai tanah. Rumah zaman duluan kayak gitu. Iya. Aku jualan gitar, jadi waktu itu pernah sudah jalan berapa lama. Waktu itu karena nggak punya uang, jadi kan cari teman sebanyak-banyaknya. Mas, mau dijual nggak gitarnya? Mau, tak jualin ya. Oke. Dititipin Musikman John Petrucci. Wow. Iya kan? Iya. Jual 18 juta. Ya udah di situ ada orang Malang datang sekeluarga, bapak, ibu, anak 3 yang mau beli SIM, yang anak cowok ini, yang duanya cewek. Begitu sampai di halaman, mari pak masuk ke dalam. Dia bingung mas, pak masuk aja ke dalam. Gitarnya di dalam pak. Dia masih ngamati karena nggak realistis, rumah anyaman bambu ada Musikman John Petrucci. Masih dalam pikirannya kamu nyolong atau gimana? Iya, Kan gitu. banyak ini ya. Buat lu buat makan aja susah, kenapa bisa punya Musikman John Petrucci? Nah dari situ akhirnya ini nggak bisa kalau barang mewah dipajang di tempat yang seperti itu. Akhirnya saya kumpulin uang buat di tembok. Ini ada temboknya, ya udah mending lah, tapi waktu itu masih jualnya di kamar. Ya jadi butuh waktu sampai pindah ke sini itu, ini pindahnya tahun 2014 kalau nggak salah, jadi butuh waktu 4 tahun. Saya juga melibatkan perbankan, jadi kalau yang mungkin beberapa orang ada yang di bank ngapain utang ke bank, utang itu gini lah, bank riba segala macam. Ya silahkan, itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi kalau saya tanpa dibantu sama bank, saya mungkin belum segini. Karena bank kan bunganya cuman ya berapa, katakanlah 12% per tahun, tapi kan kalau saya puterin lebih mas, saya dapatnya lebih, masih sisa-sisa. Ya gitu, jadi dibantu sama bank, dikasih utang waktu itu 25 juta. Bank makin percaya karena saya tertib, terus kasih 50, naik lagi terus sampai akhirnya bisa utang dalam jumlah miliar gitu. Mungkin saya bisa di ACC gitu. Jadi artinya jangankan kita di bisnis ya mas, bank itu butuh reputasi. Iya. Lu baru pertama bisnis, saya utang 1 miliar, Nggak mau, mungkin. 10 juta deh gitu. Nggak apaan nih modalnya, jaminannya aja surat tanah. Kan lu bisnis baru pertama kali. Iya, benar. Iya. Apalagi bisnis kan gitu. Iya, benar. Berarti sampai akhirnya punya tempat ini. Ya betul. Oke. Stok gitar udah sampai berapa sekarang mas berarti mas? Jadi kalau untuk saat ini kan karena kondisi corona dan barangnya juga sulit karena produksi terbatas karena protokol kesehatan, pengirimannya juga terhambat, stoknya ya agak nggak banyak sih, tapi masih ratusan lah. Tapi kalau kemarin pas pasar lagi bagus 2019 itu ya mungkin maybe 300 sekitaran segitu. Jadi gitar kecil-kecil ya, jangan ya. Gitar kecil kayak gimana mas? Kecil Merendah lu merendah. Kayaknya katakanlah ya gitar 1 juta kali 300 ya 300 juta loh mas. Aduh, bisa ya. Jangan bilang istri Anda. Para istri gitar kita murah semua kok, Sejutaan, ya bener. Aman. Tapi message buat para istri, jadi kalau misalnya suaminya mau beli gitar nggak dibolehin. Laki-laki tuh pasti punya hobi. Kalau dia nggak punya hobi, bahaya. Wah bener. Mainnya yang enggak. Bener mas. Iya nggak? Bener. Setuju banget. Yang cewek. Kayak gitu. Tuh Iya penyakitnya pasti. begitu punya hobi, Support aja. Pelampiasannya udah di situ. Iya bener. Udah aman. Iya. Dan kamu bisa ngeliat gitarnya di situ tuh, Iya. aman itu. Mau dia beli gitar apa beli cewek? Nah, kadang-kadang nyewa juga bisa sih. Nah, iya kan masih. Iya. Aduh. Wah, bener. Support beli gitar. Oke, berarti 300 gitar itu tahun 2019. Sekarang mungkin 150. Itu masih banyak loh mas. Ya. Itu masih banyak loh. Itu ya kalau cuma jumlahnya 3 nggak jadi toko mas. Oh iya. Oke. Kita membicarakan
bisnis ya, lebih cuan ini ya. Oke. Itu udah termasuk gitar baru sama second atau gitar baru aja atau second aja atau? Kalau itu kan jadi cuman estimasi. Jadi sekarang kalau aku ditanya angka pasti gitar secondnya berapa, nggak apa. Jadi bahkan kalau saya sekarang stok gitarnya apa aja, terus terang saya nggak apa. Yang apa anak-anak. Oh, iya. Jadi ada tim hebat di belakang Jubilee. Jadi bukan karena saya, tapi karena orang-orang di belakang Jubilee. Saya cuma numpang nama aja. Gitu loh sukanya lo Mas Adi, betul loh. Yang hebat tuh mereka bukan saya. Keren. Mengapresiasi ini teman-teman timnya itu. Iya, betul. Wow, istimewa. Jarang loh ada loh yang bos yang malah nggak mengapresiasi malah menindas gitu. Wah, itu yang nggak bener tuh. Jadi kalau mau jadi wira swasta harus memanusiakan yang lain. Aku sih prinsipnya gini kok, tidak mungkin agak beda dengan pebisnis lain. Jadi kalau kita kaya ya kita kaya bareng. Jadi jangan sampai misalnya nih saya udah kecukupan nih, yang teman-teman lain kok kelihatannya kekurangan, nah itu aku nggak ngerasa nggak nyaman dengan seperti itu. Aku lihat teman di sini motornya baru, wah top. Iya. Bangga. Iya, benar. Jadi kayak anak gua udah mulai bisa beli nih gitu. Benar, Jadi benar. rasanya bangga. Keren sih Mas. Jadi nggak yang bosnya mobilnya baru, motornya baru yang kayak gitu. Anak buahnya. Iya, anak buahnya juga harus. Iya benar. Gua beli motor, gua juga beli motor ya. Iya benar. Masuk itu. Bayarin bos? Kagak. Cara sendiri dong gitu ya. Gitar atau bass terunik yang pernah didapetin Mas Jubilee apa? Mas Hanif apa nih? Kalau dari bass sih mungkin Gibson Les Paul. Jadi Gibson Les Paul jadi mungkin jarang dilihat ya. Jadi tahun 90-an. Waktu itu saya beli dari salah satu artis ternama. Saya ekspektasinya itu keren nih Gibson Les Paul. Nah, begitu datang, suaranya bagus Mas. Masalahnya berat banget. Oke. Gitar Les Paul aja udah berat. Iya, berat Nah, banget. kalau bass ya Oh iya. ini kalau badannya nggak gede bisa bungkuk. Aduh, terus akhirnya bass itu laku, aku lupa dibeli mana, tapi lega. Ini kalau orang beli langsung nyobain pasti dia masalah dengan beratnya itu. Itu yang paling unik sih. Terus yang unik yang lainnya buat gitar apa ya? Yang uniknya unik gimana? Mahal atau Lebih kayak something gitu yang kayak jarang nemuin gitar yang seperti ini gitu. Bisa juga dari bentuknya yang jarang atau tipenya yang jarang atau memang harganya yang fantastis atau harganya gimana. Oke, jadi ada waktu itu ada momen gini. Jadi ada dua anak kelihatannya kayak anak-anak berandalan gitu, dua orang. Terus, Mas aku mau jual gitar. Oke. Terus dibuka Fender 70 setuju dong. Wow. Terus kan yang menerima itu kan salah satu karyawan di sini. Terus Mas, saya lagi di kantor dia itu. Nah, ada yang jual gitar Fender 70 tapi kayaknya dia mau. Terus dia bawa. Ini kamu hari ini aku bilang gitu. Dijual berapa? Nggak tahu Mas, katanya suruh buka harga. Tawar 5 juta, dia bilang gitu. Dikasih. Belum tahu, coba. Akhirnya dia 7 juta. Oke. Kalau nggak 7 juta 6,5 pokoknya. Tapi saya nggak yakin karena mulus, kondisinya bagus, ada hargis. Terus, Mas ini gitarnya dari siapa? Kan saya skeptis karena ini pasarnya ini gitar mahal. Kenapa dia cuma jual segitu? Ini punya kakak saya. Kakaknya namanya siapa? Namanya ini. Dia sering kesini oh Mas. Iya Bon. Namanya siapa? Namanya ini. Coba minta nomor teleponnya. Saya telepon. Mas ini benar adanya jual gitar. Oh iya benar itu. Ini gitar Mas ya. Iya. Udah oke. Ini gitar saya beli tapi saya foto ya sama tanda tangan di atas materai emang prosedurnya. Iya. Kita beli. Karena enggak realistis. Akhirnya langsung karena saya dapat barang bagus dan ini cukup langka tahun 72 gitu. Saya posting di Instagram langsung dibeli sama temen dalam waktu 24 jam. Besoknya udah dibeli 35 juta. Nice, itu intuisinya keren.
Kaget apa Iya, iya. disodorin kayak gitu. Aduh. Mau kayak gitu. Jadi pengusaha. Aduh, 1 jam untung berapa tuh Mas? 7 juta jadi satu hari itu Satu- juta jadi 35 juta 5 kali lipat. 5 kali lipat ya. 1 hari kamu dapat uang 20 berapa itu ya? Berarti 28 28 juta 1 hari kerja apa? Ya, tapi itu cuma momen tertentu. Iya, momen tertentu. Iya benar sih. Pernah juga kan ya, kalau yang kita gitar-gitar baru ya terutama yang Cia itu kan plus minus kalau kita jualan gitar baru itu marginnya tipis banget. Jadi kalau ada yang temen datang ke sini mau beli katakanlah gitar merek sebut merek nggak apa-apa, Enggak apa-apa, bebas. merek chord gitu, Oke, oke. harganya 1,1 dipasin lah 1 juta, itu sumpah gue cuma untung 100.000, jadi cuma 10%. Iya. Ada yang beli lagi gitar harganya 2,2, teman sendiri pasin ya 2 juta, saya sumpah untungku cuma segitu, belum dipotong ongkir. Iya. Pintar kamu dagang mau nggak mungkin lah utang ini invoice-nya ini aku gini, aku mau nyari 200.000 aja susahnya ya ampun. Iya. Kalau temen tuh ya support, buat tambahin Ya, gitu gitu. loh. Jangan mau ketok. Iya, temen apaan itu? 2,2 mau kasih 2,5 gitu dong. Nah, itu support. Kalau enggak mungkin gini, nego itu harga 2 juta. Konco dhewe anu 1 juta wae yo, atau 1,5. Ya ora apa, tapi perhitungan sih yo, nego sik. Salah satu solusi ya. Solusi. So nek wis dite komplit, Lagi nyampe tambah ya. Belum ongkos kerakitnya ya sih. Iya. Lebih cuan malah itu ya, lebih cuan. beli gitar jangan lupa rakitan. Iya. Oh, gitu. Berarti kalau berarti kan tahun 70. Itu juga termasuk gitar tertua yang udah pernah dijubil. Kalau yang lebih tua mungkin merek lain ada Yamaha, itu tahun 61 atau berapa gitu, tapi secara value sih enggak terlalu ya karena bukan gitar populer. Tapi kalau Fender pernah punya paling tua itu 68 68. Strat tele waktu itu. Nah ini juga momentum yang jadi momentum yang menguntungkan juga. Jadi waktu itu kan kita itu marketplace masih di Kaskus. Iya, Terus ada yang jual Fender 68, dia opennya itu 3,5 juta. Wow, 3,5. Udah banyak yang nawar. Masalahnya adalah lebaran, ekspedisi pada tutup. Iya. Nggak bisa mas, aku nggak bisa kirim-kirim, ekspedisi pada tutup. Kalau mau ambil aja gitu. Yang di Jakarta pada panik nih, ada gitar 68 jual 3,5. Gue punya teman di Medan. Oke. Ambilin dong gitarnya. Oke. Dapet. Woi. Lempar ke sini, baru di jalan udah ditawar waktu itu kalau nggak salah tawar 15 kalau nggak salah. Terus aku udah lepas lah, ngapain simpen barang belum sampai aja. Iya bener. Sering kayak gitu ya. Keren loh. Ada. Keren loh. Tapi jangan berespektasi Jubili ambil cuan banyak ya, sekarang udah nggak bisa. Zamannya era orang udah ngerti IP, udah kayak gitu. Kita ambil uang itu pas tipis banget. Iya. Sampai kalian kalau aku ceritain kita ambil untung berapa pasti bisa berbesmili di sana. Aduh mas kok ambil untungnya terlalu Sakit, tipis positif gitu. banget. Tak tambahin. Wah, lah itu kayak gitu guys, tambahi pokoknya. Zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang udah Iya. impossible lah kayak gitu. Ya itu kan apa sih yang kita pernah ngobrol itu opportunity meet luck kayaknya. Nah, itu ya. Ketika kesempatan ketemu sama keberuntungan, jadilah itu. Iya, itu keren itu keren. Jadi kan itu opportunity yang waktu pas itu kan apa sih dapat Fender tahun 70 betul. sama Fender 68 tadi Iya, itu kan. betul. Diambil sikat, lucknya dapet cuan. Tapi ya cuman satu kali atau mungkin setahun sekali belum tentu. Oh, oke. Jadi yang pasti kan saya juga harus setting gimana bisnis itu dia tanpa luck itu harus Tetap harus, running. iya. Jadi secara reguler saya bisa makan, teman-teman bisa makan. Kuncinya di situ. Jadi kalau mau bisnis juga ya usahakan bisnis yang melibatkan orang lain, karena kalau misalnya kamu buka bisnis dan kamu pekerjakan satu orang, maka kamu
mengurangi satu preman di jalan. Iya, benar. Benar Itu benar. penting. Benar. Cara supportnya Indonesia itu seperti itu, karena Indonesia itu saat ini pengangguran jumlahnya kan banyak. Nah, kalau kalian mau jadi wira swasta jangan single fighter, kalian harus bikin tim. Ya. Pekerjakan orang-orang lain yang membutuhkan pekerjaan, itu kuncinya di situ. Dan jangan lupa begini, ini yang sering dilupakan dan justru malah menjadi yang dibenci para pengusaha pajak. Jadi gini, kalau kita di tahun sebelum merdeka itu kan namanya pahlawan ya, pahlawan macam-macam lah, Jenderal Sudirman, terus Bung Tomo dan lain-lain, itu kan mereka menyuarakan untuk kemerdekaan, mereka merelakan jiwa dan raga untuk melawan penjajah dengan bambu runcing dan segala macam. Nah, itulah cara mencintai Indonesia. Mereka mau bertumpah darah seperti itu, mau tidur di jalanan atau berperang secara gerilya dan segala macam dengan suasana yang mencekam. Nah, kita sudah merdeka, kita hidup enak, ancaman sudah kecil sekali. Cara kita mencintai Indonesia adalah bayar pajak. Kalau KRG harga mati, bayar pajak enggak? Kagak. Ya kan? Nah, itu cuma ngomong, harus dibuktikan. Iya, bener, ya kan, harus dibuktikan. Caranya adalah itu tadi, bayar pajak. Bayar pajak nanti dikorupsi, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita ya. Dia yang dosa. Yang penting kita udah menyampaikan itu udah baik banget. Jadilah pengusaha sukses yang memiliki cuan besar, maka kamu bisa juga bisa menyumbang jumlah besar kepada negara melalui pajak. Banyak loh Mas, toko-toko lain itu malah ngumpet-ngumpetin, kalau kita kagak. Tertib aja tertib. ya. Benar. Lebih enak. Dan itu kebetulan malah Oke, wow. sensor. Kalau gitar termahal yang pernah ada di sini. Oke, termahal. Jadi waktu itu pernah dapat Gibson Jimmy Page No. 1. Itu dibeli dalam kurun waktu setelah kita posting itu 2 jam atau itu langsung sold di 65. Yang beli temen orang Jogja, dia nggak mau disebut namanya. Jadi di Jogja itu ada hidden collector gitu. Dia sempat beli banyak di tempat kita, salah satunya itu. Langsung begitu posting dibeli sama dia. Selang berapa lama telepon sama John Paul Ivan Bumerang. Telepon gini, Hanif, itu kok punya Jimmy Page? Duh, ya Mas, piye Mas? Berapa? Udah laku Mas, udah laku toh. Udah mau keren dulu kan dia. Mas CPI. Tadi mau nego kan. Ini udah laku ya Mas. Aduh. Mas CPI kurang cepat Anda. Nanti ditonton Senior ya. Dia kan seneng Gibson tuh Mas. Iya. Les Paul banget. Kalah cepet itu. Jadi memang gitarnya bagus, kondisinya mulus, dan saya sempat browsing itu di luar harga kayak ada yang jual 100 juta lebih ke atas itu, tapi kita jualnya 65 sih. Saya ambil, yang penting udah untung, udah happy. Soalnya yang beli juga itu aja. Saya nggak tega kalau misalnya ambil terlalu banyak kan gitu kan, nanti apa ya, malah kalau saya cepet kaya kan malah enak itu. Bercanda kan, kayak Mas makannya pecel lele. Iya betul sih. Jimmy Page ini paling Tapi dulu kayaknya pernah ada ini kan apa? Siapa sih? Siapa namanya aku lupa. Gitar akustik. Martin apa? John Mayer. Oh iya, Martin John Mayer itu juga pernah punya, kita jual 35. Lah, kok murah banget tuh? Jubilee murah semua Mas. Oke. Guys. Di sini itu pasarannya Kita selalu pasang harga terendah. Jadi kalau ada yang lebih murah dari kita, biasanya tipu-tipu. Jadi cari yang aman-aman aja. Iya benar.
Iya, mengurangi resiko lah, maksudnya juga gitar itu kan pemakaian jangka panjang kan mas. Lebih cari yang inilah trusted Yang aja. pasti. Kalau di sini juga kita datang, kita setting, terus kamu nyamannya ceper atau yang tinggi, bisa gitu. Tidak, nanti teknisi kita akan setting, jadi pulang itu nggak ada PR lagi gitu. Karena beberapa kan ada orang yang datang ke sini yang ingin gitar habis beli dari toko lain itu, terus di setting. Terus habis itu dia ngeliat, terus mas kalau setting, kalau beli gitar sini biaya settingnya berapa mas? Beli diskon nggak? Gratis mas. Wah gratis. Habis dia ngeliatnya, jadi udah gratis setting ternyata lebih murah dia dibeli. Wah tahu gitu beli di sini ya. Jangan mbak, jangan, nanti kalau beli di semua dia rezekinya gimana? Beli sana aja nggak apa-apa. Bagi-bagi. Iya bagi. Keren sih udah. Wah ya sih bener sih. Soalnya nyeting gitar itu kan nggak mudah loh mas, nggak murah juga kan. Betul. Udah gratis, udah beli gratis kan. Tapi orang kayak kesini boleh nggak sih yang cuman kayak ada toko musik yang kalau misalkan kita datang kita cuman pengen ke toko musik mau lihat-lihat dulu barangnya gitu kan. Ada tuh toko musik itu pengalaman pengalaman aku yang kayak misalkan cuman baru lihat gitu udah yang langsung dicocor ini kalau kita nggak beli nggak Kalau belum beli berarti masih bukan muhrim. Oke. Bayar masih bukan muhrim mas. Iya benar. Kalau di sini liberal, jadi semuanya muhrim, boleh disentuh, dicoba, nggak beli nggak masalah, beli di toko sebelah juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita juga nggak se ekstrim itu kok, kita nggak melulu cari cuan. Kita datang di dunia musik itu emang tujuan utamanya support musisi. Iya benar. Dan harapannya sih dapat untung juga dari situ. Itu tujuan utamanya gitu. Karena juga pernah terjadi kayak gitu, sering mas. Cobanya tempat kita nih, jadi terus di Tokped ada selisih 100.000 gitu. Beli yang di Tokped, tahunya dari mana? Dia settingnya ke sini. Nah itu kadang-kadang di Tokped itu memang ada seller rumahan yang dia itu jualnya itu underrated. Itu yang repot. Karyawan nggak ada, pajak nggak bayar. Nah itu kan tidak perlu sama pemerintah, pengangguran tetap banyak. Ini pajaknya juga nggak bayar. Nah ini masalah. Jadi kalau menurut saya yang toko-toko begitu yang dia jangan kalian nggak support pemerintah, beli yang toko yang dia bayar pajak dan punya karyawan. Kalau mau punya karyawan, waduh. Iya sih mas, bener. Tapi sangar loh maksudnya. Ya kayak gitu. Jadi memang kalau untuk di jadi kan mention tentang setting gitar. Jadi setting gitar itu memang nggak mudah. Waktu itu kan kita pernah bikin video tentang setting gitar. Saya bilang sama teknisi saya, mau nggak kita bikin video tutorial setting gitar? Ya nggak apa-apa, kita bikin. Terus nanti kalau misalnya ilmunya di share ke publik, terus nanti aman nggak jualannya ini? Jualan apa? Setting gitar ya. Terus saya bilang aman, nyeting nggak semudah itu. Oke, iya, bener sih, bener. Jadi meskipun kita kasih semua, terus ekspektasinya, kita bisa setting nih sama kayak teknisi di sini. Dia udah ribuan jam. Iya, beda, nggak mungkin bisa. Bener. Ya nggak mungkin bisa nyamain gitu. Iya, bener. Dia udah ribuan jam. Pengalamannya beda. Tapi kalau mau coba-coba gitarnya yang bukan gitar mahal, ya ini silakan kita share. Tapi kalau nggak yakin, apalagi gitarnya mahal, udahlah nggak usah ambil risiko ya. Iya. Kita setting juga nggak mahal-mahal amat. Paling berapa? 75. Masih tergantung itu loh. Rokok berapa bungkus? 3. Wah, tergantung rokoknya nih mas. Iya dong. Mau beli gitar, kalau belum beli bukan muhrim. Wah ya nggak bisa. Gitar bukan beli motor. Sentuh gitu. Bukan muhrim. Gimana mau jatuh cinta kalau belum dia? Iya. Tunggu rasa. Ada kayak gitu kan. Saya digituin juga pernah ada gitu. Dan nggak kembali ke situ lagi. Ngapain? Loh, gitar itu kan
Iya bener, nggak permasalahan harga atau permasalahan apa, tapi emang harus dicoba dulu cocok apa enggak. Udah cocok di suara nih, tangannya nggak cocok, berarti cari yang lain. Betul. Cari yang di tangan cocok, suaranya kurang ya, berarti cari yang semuanya cocok. Betul. Nggak masalah harga. Loh saya pernah dapat gitar yang cocok banget. Saya ada gitar yang mahal kan mas, ada beberapa yang memang lumayan harganya, sama ada yang lebih murah dari itu. Nah, ketika saya udah pakai dua-duanya, tapi kok saya lebih cocok sama yang murah. Oh gitu. Heeh, jadi emang kembali lagi, emang cocok-cocokan, emang gitar itu kenapa alasan ya, gitarnya banyak. Kalau buat saya itu emang buat ini buat main apa nih, suaranya ke arah mana nih, genrenya ke arah mana nih. Terus kalau yang ini fasilitasnya apa aja nih, ada abdonya atau ini yang kayak gimana gitu. Terus yang terakhir kalau buat saya sih ya fashion. Ya. Nah itu fashion itu keren sih itu, maksudnya makanya kenapa harus beli gitar yang trusted gitu kan, karena kita nggak cuma main suara, kita nggak cuma main kenyamanan tangan, tapi kan dilihat juga enak gitu kan. Betul. Mas. Jadi ada beberapa yang harus kita penuhi ya, dari tampilan, playability, sama sound, sama di harga. Kita akan tahu kalau kita udah nyoba. Iya benar. Jadi bahkan di belakang kita ada cermin. Jadi kalau kamu lihat dulu nggak sama gitarnya? Oh boleh, ada cermin, ada dong, gede gitu. Cakep nih, sip. Oke, kamu cocok gitu. Sedetail Ada itu. toko musik yang ada cerminnya? Gak ada. Ada kamar mandinya doang, itu cuma segini buat pakai pomade kita. Sedetail itu loh guys. Sedetail itu loh guys. Biar yakin gitu. Iya betul. Kalau misalnya kita ada orang beli di sini, terus selang seminggu, Mas aku mau jual gitar lagi, kamu nggak cocok sama gitarnya, nah itu kan kita juga ngerasa nggak enak. Iya. Tapi jarang sekali, biasanya mereka beli dari tempat lain terus malah dijual ke kita. Kok mau dijual kamu Mas? Aku nggak cocok, emang nggak nyobain dulu? Oh, boleh ya Mas? Wah ini wah, Beli kucing di dalam karung gitu. saya cuma nanya, ini toko udah makan berapa korban nih? Ini kok nggak ketawa terus ya? Iya, yang ratusan juta aja boleh didudukin dulu, jual mobil didudukin boleh, ya kan? Ini mau dicoba aja nggak boleh, tapi ya ada. Iya. Bahkan ada yang yang harus pakai celemek, biar gitarnya nggak gores. Itu mau beli gitar, Aku cuma mau mikir ikut gini. Master Chef ya mas. Ini orang customer didandanin kayak babu gitu. Anjrit aku. Tambah sulat. Aduh, masih begitu ternyata. Tapi ya that's Itu ya. Iya. Oke. Setiap company berusaha dengan sempurna. Mungkin kesannya kita ketawa-ketawa ya, bisa jadi dia juga lagi ngetawain kita, tapi intinya ini no hard feeling. Iya, no hard kita feeling. kan juga fair ya. Iya, fair. Kita nggak yang aneh-aneh kok gitu. Iya, Karena benar. rezeki udah ada yang ngatur. Benar sekali. Oke. Apa saran untuk teman-teman semua ini kalau mau pilih instrumen itu dari segi apa aja yang harus diperhatikan atau apa aja sebelum dia membelinya? Oke. Akustik atau elektrik? Bisa Dua-duanya. keduanya. Oke. Bisa keduanya. Mungkin kalau akustik kita harus cari, kita tanya ke diri kita sendiri dulu, kita main fingerstyle atau nyanyi. Nah misalnya kalau kita singer atau songwriter, cari yang gitar itu karakternya, suaranya nggak terlalu menonjol atau nggak terlalu nge-mid ya, cenderung yang low lah gitu. Biasanya dengan body dreadnought atau band auditorium itu the best choice lah. Kalau misalnya seri yang size bodinya middle, nah itu dia cenderung tabrakan sama vokal kita. Cenderung begitu ya, walaupun nggak semuanya, nyatanya juga Mayer pakai parlor gitu, fine aja. Ya biar kita ambil rata-rata. Iya. Gitu. Itu dari karakter, terus dari playability itu memang harus dicoba sih. Kalau kita cuma baca spek agak susah. Iya. Agak susah. Tapi kalau misalnya wah ternyata saya jauh di sini gitu, ya udah mau gimana lagi gitu. Kadang-kadang mungkin yang di tempat lain
yang di mungkin daerah mana di agak kecil gitu ya, nggak ada tailor ya, udah mau gimana lagi gitu. Kalau nggak gitarnya nggak pas sama kita ya udah tangannya aja yang adaptasi. Nah, oke. Kalau buat akustik, kalau buat elektrik sebenarnya kurang lebih sama sih, flexibility sama kita cari buat karakternya cocok buat main apa. Misalnya saya mau main metal tapi belinya hollow body yang apa ya. Atau mungkin saya mau main jazz tapi belinya yang pickup aktif kayak punya Mas Eko. Oh iya. Iya ya. Ya, walaupun tapi ada loh gitaris yang apa main metal pakai ini gitu, atau mungkin main jazz pakai gitar lancip. Ya kan terserah dia. Ya kan ini kan saya cuma ngomong sewajarnya, wajarnya begitu. Kalau mau out of the box boleh aja. Mau pakai yang gitar tolak balak ya juga boleh, yang lancip. Iya, betul. Itu kan sewajarnya. Iya, sebenarnya kayak gitu. Yang terakhir sih harga sih. Harga. Jadi dipasin kalau beli gitar sih nyaman dulu, yang terakhir harga. Jadi jangan, Mas aku nyari gitar yang budgetnya sekian, lu nggak bakalan dapet gitar nemu yang pas. Iya, benar. Akan sulit. Jadi cocokin dulu. Jadi Mas aku budget 5 juta, terus dia yang dipilih 5 juta semua yang harga kisaran gitu. Padahal ada gitar 1 juta yang dia lebih nyaman. Ya udah, ngapain beli 5 juta, beli 1 juta kan, nggak usah buang-buang uang gitu ya. Tapi ternyata wah aku nyaman tapi uangnya kurang nih. Uang bisa dicari. Iya. Tapi kalau gitar ya kadang-kadang ya udah, kalau udah uang itu bisa sumbernya mana aja. Tapi kalau gitar itu ya sumbernya kadang-kadang ada gitar yang dia itu nggak datang lagi, Mas. Iya itu. Oke, berarti tadi ada yang pertama cari kebutuhan karakternya dulu dengan kita, terus playability, kenyamanan, terus harga. Sama mungkin yang terakhir tambah ini itu ya, cocok nggak sama fashionnya gitu. Nah iya benar. Kalau saya sih mungkin nggak terlalu ke situ ya, pakai gitar apa aja. Yang penting gas. Oke. Jadi kalau mau tahu gitar saya kayak gini nih. Waduh, tuh. Ini gitar. Ini guys, aku tawar dari dulu kan, nggak dilepas-lepasin. Gitarnya nih masuk.